Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sugiyarti, NIM 2262201072, kelas 32 akuntansi. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Jaharman, SE MSI AKCA, sebagai dosen mata kuliah akuntansi sektor publik. Baiklah, video PPT yang berjudul Audit Sektor Publik ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Langsung saja, saya akan menjelaskan 3 poin penting tentang audit sektor publik. Yang pertama, pengenalan audit sektor publik. Yang kedua, peran dan tanggung jawab auditor sektor publik. Yang ketiga, prosedur audit sektor publik. Poin pertama, pengenalan audit sektor publik. Pengertian audit. Audit adalah suatu proses sistematik secara objektif, penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, dalam hal ini, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, audit sektor publik merupakan suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Audit sektor publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arens dan Loebecker tahun 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. Yang kedua, Mulyadi tahun 2002 menyebutkan pengertian audit sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar, di mana janji yang dibuat oleh para politisi dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Tipe-tipe audit sektor publik. Yang pertama, audit kepatuhan. Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan sesuai sistem, prosedur, dan peraturan keuangan yang telah diterapkan. Kedua, audit keuangan program publik. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan,
hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas laporan keuangan disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Ketiga, audit kinerja sektor publik. Audit kinerja adalah pemeriksa secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. 4. Audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpanan wewenang yang ditemukan. Objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sesuai dengan karakteristik dan sistem pengedelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program yang diadakan pada setiap divisi harus selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, aspek keuangan. Objek pemeriksaan aspek keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan aspek keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip keakuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, aspek kinerja. Aspek kinerja adalah objek pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Ideologi audit sektor publik. Ideologi audit dapat diartikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini auditor, yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi atau organisasi sektor publik. Ideologi audit terdapat di negara demokratis, di mana negara harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja, dan pengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik. Pemerintah adalah entitas pelaporan atau reporting entity yang harus membuat laporan keuangan. Audit dalam hal ini berfungsi memeriksa dan memberikan opini terkait laporan yang dihasilkan tersebut. Kedua, peran dan tanggung jawab auditor sektor publik. Peran audit sektor publik. Auditing sektor publik memiliki peran penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Melalui auditing sektor publik dapat dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan atas berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam mengelola sumber daya publik serta penyelamatan aset-aset negara. Auditing sektor publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, auditing sektor publik saja tidak cukup, sebab auditor memiliki keterbatasan kewenangan. Kewenangan auditor sebatas melakukan pemeriksaan, memberikan opini, serta menyampaikan temuan-temuan audit dalam laporan hasil pemeriksaan.
Oleh karena itu, auditing sektor publik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Auditor sektor publik juga tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan. Terkait dengan hal ini, auditor sektor publik harus didukung oleh lembaga legislatif yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian, untuk mewujudkan good governance, maka semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, dan auditor harus bersih, kompeten, dan profesional. Dalam hubungannya dengan masyarakat, auditing sektor publik berperan sebagai pemegang fungsi atestasi berupa pemberian opini auditor. Fungsi atestasi adalah untuk memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Dengan demikian, auditing sektor publik pada dasarnya berperan dalam mewakili dan melindungi kepentingan rakyat dan pemangku kepentingan lainnya dari memperoleh informasi keuangan yang salah dan menyesatkan. Dan tanggung jawab pemeriksa auditor. A. Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. B. Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. C. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tinggi. D. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. E. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. F. Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya. G. Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan pemeriksa dan cakupan pemeriksa yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, prosedur audit sektor publik. Proses audit sektor publik menurut Ahmad Zainuddin, proses auditing yang dilakukan pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Konsepsi auditing merupakan hal yang harus dilakukan saat pelaksanaan proses audit. Adapun konsepsi yang dimaksud adalah satu, pembuktian atau evidence yang cukup. Bukti yang digunakan dalam proses audit merupakan bukti valid yang memenuhi syarat formil dan material memeriksa dengan hati-hati. Do audit call. Kedua, pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara profesional sesuai keahliannya. Ketiga, penyajian yang wajar atau fair presentation. Konsep audit penyajian yang wajar berkaitan dengan ketetapan akuntansi atau accounting propriety, pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure, dan kewajiban pemeriksaan atau audit obligation. Keempat, bebas, mampu bertindak jujur dan objektif atau independence terhadap fakta dan penyajiannya, berbuat atau bertindak sesuai dengan kode etik atau ethical codence, sesuai dengan etika profesional akuntan secara umum. Proses audit terdiri dari 3 langkah, yakni perencanaan atau planning, kedua pelaksanaan atau executing, dan pelaporan atau reporting. Langkah yang sama juga dilakukan dalam proses audit sektor publik. Pertama, proses perencanaan audit di sektor publik.
Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi bukti audit yang cukup dan kompeten pendukung isi laporan audit. Proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, penyusunan rencana audit atau audit plan. Yang kelima, penyusunan program audit. Yang keenam, pelaksanaan audit. 2. Proses pelaksanaan audit. Proses pelaksanaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Sebagian besar waktu yang digunakan dalam pekerjaan audit sebenarnya tercurah pada perolehan atau pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap bukti yang terkumpul. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian substansi. Prosedur analitis dilakukan bila ada dugaan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan dalam organisasi buruk. Kedua, pengujian yang berstandar pada pengendalian internal. Pengujian substansif. Pengujian yang berstandar pada pengendalian internal dapat dilakukan apabila pengendalian internal yang berjalan di organisasi sektor publik berlangsung baik. Hasil dan pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah kertas kerja. Kertas kerja inilah yang kemudian dilakukan oleh auditor atau pengawas sebagai dasar untuk melakukan analisis sistem pengendalian internal yang berjalan pada organisasi dan kemudian membuat laporan hasil audit sektor publik. Ketiga, proses pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Ada beberapa tipe laporan audit, yaitu yang pertama laporan audit tahunan, yang kedua laporan audit tribulanan, yang ketiga laporan kemajuan kinerja bulanan, yang keempat laporan survei pendahuluan, yang kelima laporan audit interim. Penyajian laporan audit memiliki banyak tujuan, yaitu A. Merekomendasikan perubahan, B. Mengkomunikasikan temuan atau finding dalam audit baik berupa penyimpanan maupun salah saji. Yang C. Untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan. D. Untuk memberikan keyakinan atau asuransi kepada manajemen mengenai aktivitas mereka. Yang E. Menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka dipecahkan.